المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الغني المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimah rahimakumullah. Bertemu dan bersama kembali dalam majlis pengajian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diawali dengan rasa syukur kita kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta yang memegang kehidupan dan kematian. Allah beri kesempatan, berikan kekuatan untuk dapat bersama-sama dalam majelis ilmu dan pengajian. Ada sebagian jemaah yang tidak sehat, yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan dan juga kesembuhan dan kesehatan yang baik pada kawan-kawan yang saat ini sedang berhadapan dengan ibadah yang bentuknya berbeza. Ibadahnya yang sehat dengan majlis ilmu dan pengajian. Ibadahnya yang sakit dengan bersabar dan redha atas ketentuan dan keputusan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita awali dengan salam dan salawat ke atas junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda selalu berdoa. Dalam kuburnya baginda berdoa untuk kita. Yang dihabarkan baginda berdoa kepada umatnya. Jika umatnya berbuat kebaikan, baginda berdoa semoga Allah berkenan menerima. Jika umatnya berbuat kesalahan, baginda berdoa semoga Allah Ta'ala berkenan memaafkan. Maka salam dan sholawat kita kepada baginda pada pagi hari ini atas nama jamaah pengajian Fathur Rabbani menyampaikan salam kerinduan, salam kasih sayang
kepada kekasih Allah dan kekasih kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk mencontohi perilaku dan kehidupan baginda, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik tindakan perbuatan secara nyata maupun pergerakan hati yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan yang berhubungan dengan qada dan qadarnya. Pagi hari ini kita akan memulai setelah memuji Allah dan salam salawat kepada baginda dengan ayat Al-Quran surah Hud ayat 41 di muka surat 804. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi majroha wa mursaha. Sebelum diimalahkan, ro-nya dibaca fathah. Menurut Imam Asim, riwayat Imam Hafaz, ro-nya dibaca imalah. Imalah itu antara fathah dan kasroh, dan lebih dekat kepada kasroh berbanding dengan fathah. Bunyinya menjadi majriha wa mursaha. Dari sudut arti dan makna, bismillah dengan menyebut nama Allah. Saya teringat orang lama, nenek-nenek yang tidak bisa baca Quran diajar bismillah. Yang tidak kenal huruf Arab diajar bahasa Arab. Gurunya mengatakan bismillah, muridnya menirukan semilah. Bismillah, semilah. Bismillah, semilah. Karena tidak tahu huruf Arab, karena tidak biasa menirukan bahasa Arab, maka tidak bisa fasih lisannya. Tapi yakin di hatinya. Ini yang lebih sulit. Ada yang fasih lisannya, tak yakin di hatinya. Ada yang tidak fasih pada lisannya, tapi yakin di hatinya. Bunyinya itu secara makhraj salah, semilah. Tapi hatinya betul karena yakin dengan menyebut nama Allah. Ayat ini diawali dengan menyebut nama Allah majroha. Di waktu berlayar. Artinya memulai pelayaran. Wa mursaha, dan selesai berlayar atau berlabuh. Dalam perjalanan atau sampai tujuan perjalanan. Ilmu Allah dalam Al-Quran sangat luas. Dilihat dari sudut pandang kisah. Ayat ini mengkisahkan tentang Nabi Nuh di atas perahu ketika terjadi banjir. Perahu terangkat karena dibuat dari kayu, semakin bertambah airnya, semakin terangkat tingginya. Itu dari sudut kisah. Kemudian dari sudut bahasa, majroha itu perjalanan awal, mursaha perjalanan akhir. Yang pada pagi ini kita diajari dari sudut pandang kerohanian.
Ayat ini dilihat, dipandang, diperhatikan dari sudut kerohanian. Maka berlayar itu hubungannya adalah dengan takdir Allah. Berlabuh juga dengan takdir Allah. Manusia berlayar di dalam takdir Allah. Dan akan berlabuh juga berada di dalam takdir Allah. Saya buatkan contoh. Seseorang yang sedang berikhtiar. Ikhtiarnya orang sakit itu berobat. Apakah orang yang sakit kemudian berobat adalah menolak takdir? Tidak. Jangan terlalu sempit mengambil kesimpulan. Ikhtiarnya orang yang sakit adalah berobat. Berobat itu berada di dalam takdir, sakit juga berada di dalam takdir. Karena manusia tidak pernah sekalipun keluar dari takdir. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan orang itu sakit. Awal pemikiran adalah dicari sebab. Sebab apa ya? Sebab makan pedas kot, sebab jatuh kot, ya. Sebab makanan tidak sesuai kot. Dicari sebab. Kenapa harus dicari sebab? Karena harus berhadapan dengan ikhtiar. Dicari sebab, ketika ketemu sebab itu juga takdir. Setelah ketemu sebab untuk berusaha dan berikhtiar itu juga takdir. Maka majreha dan mursaha dipandang dari sudut kerohanian, usaha awal maupun akhir adalah dengan menyebut nama Allah, karena awal sampai akhir di dalam takdir Allah. Dan semoga tidak berhenti pada tulisan, tidak berhenti pada ucapan, khususnya saya sendiri, tetapi betul-betul itulah yang ada di dalam jiwa, hati, dan perasaan kita. Kita itu berada di lautan takdir. Orang lapar, usahanya orang lapar apa? Makan. Ada beberapa orang yang usaha dalam laparnya untuk makan, tak jadi makan. Sedang menghadapi makanan di atas meja, sudah tersedia lauk dan nasinya, sudah tersedia piring, pinggan, dan sudu garpunya, baru akan ceduk nasi, ada telepon bunyi. Telepon bunyi, kabarnya tidak sedap hati. Akhirnya ditinggal makanan itu. Jadi bismillahi majreha wa mursaha mengajar kepada kita secara umum dalam dunia kerohanian, manusia tidak pernah terlepas dari Allah dan tidak pernah terlepas dari qada dan qadar atau yang dikenal takdir. Penjelasan selanjutnya. Apabila hati berjalan di lautan takdir, maka akan berlabuh ia di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berlabuh dalam ilmu Allah dan berlabuh dalam kedekatannya kepada Allah. Bangun adalah pelayanan dan tidur adalah hubungan. Saya teruskan sampai satu penggal. Apabila seorang hamba tidur dalam keadaan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakannya terhadap malaikat-malaikatnya. Bangunan tubuh adalah sangkar dan nyawa adalah burung. Makhluk bagi para wali adalah seperti lalat dan kumbang besar seperti ulat sutra.
tingkah mereka tidak dapat kamu fahami. Jadilah kamu orang yang berfikir. Tidaklah binasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terkecuali orang jahil. Tidaklah binasa di sisinya terkecuali orang yang binasa. Titik. Muslimin, muslimah, ayah-ayah, ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat semua. Semakin bertambah muka surat atau halaman yang kita pelajari, semakin bertambah ilmu Allah Ta'ala yang kita akan perolehi. Tetapi kita harus siap sedia. Nomor satu, kita harus siap sedia untuk menerima dengan lapang dada. Walaupun belum dapat dan belum mampu untuk memahaminya. Nomor dua, kita harus siap sedia untuk berbaik sangka. Walaupun kita belum mampu untuk memahaminya. Nomor tiga, kita harus optimis, percaya bahwa Allah Ta'ala akan memberi peluang kepada kita untuk dapat mengamalkannya walaupun sekarang belum mampu untuk memahaminya. Artinya, dari ketiga-tiganya ini kita selalu mendahulukan Allah. Penjelasan di dalam penggal ini saya awali tentang lautan takdir. Muslimin dan muslimah, surah Al-Baqarah di dalamnya ada satu ayat yang disebut Ayatul Kursi. Di dalam Ayatul Kursi itu Allah Ta'ala sebutkan keadaan Allah. Keadaan Allah yang tidak serupa dengan keadaan makhluk, Allah kenalkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu yang akan datang. Wa ma khalfahum, dan juga Allah Ta'ala tahu apa yang di belakang. Allah itu kita mengenalinya tidak berawalan dan tidak berakhiran. Allah Maha tahu yang di depan dan yang di belakang. Allah Maha tahu yang sudah berlalu dan yang akan datang. Suasana kita hari ini di bulan Juli 2021 yang harus diperketat, duduk berada di rumah kecuali kepentingan-kepentingan yang penting, boleh keluar rumah, dan itu pun satu kereta, satu mobil, hanya satu orang saja. Allah Maha tahu keadaan kita sekarang. Dan Allah tahu itu bukan sekarang. Saya ulang, Allah Maha tahu keadaan kita sekarang, dan Allah Maha tahu bukan saat sekarang. Sebelumnya Allah Maha tahu. Maka kita mengenal qada qadar. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, qada itu ketetapan Allah Ta'ala pada zaman azali. Allah dah menetapkan. Belum terjadi, Allah dah menetapkan. Qadar, ketetapan Allah berlaku pada saat, pada waktu, di tempat, di mana ya Allah Ta'ala kehendaki. Bertemu qada dan qadar disebut sebagai takdir. Maka teringkas qada qadar dengan takdir, biasa bahasa lisan menggunakan takdir. Begitu luas ilmunya Allah dalam menentukan segala kejadian, begitu luas juga takdir Allah Ta'ala dalam menentukan. Maka dibahasakan lautan takdir.
Siapa di antara jemaah yang dulu-dulunya ya pernah bertafakur di tepi pantai, bukan bercuti di tepi pantai. Kalau bercuti di tepi pantai mencari kesenangan, tapi bertafakur di tepi pantai adalah mencari hakikat ketuhanan. Beda. Ya pernah pergi ke Langkawi, ya, tersenarai dalam mindanya ataupun dalam bukunya, nanti beli ini 1, 2, 3 sampai penuh keretanya. Tapi ada yang pergi ke Langkawi, ya, berada di tepi pantai untuk bertafakur, mencari hakikat ketuhanan dan hakikat diri di hadapan Tuhan. Jauh mata memandang, tidak bertitik kemana arah dan tujuan, melainkan dititikkan arah dan tujuannya adalah Allah. Sejauh mata memandang kita lihat lautan yang seakan tidak bertepian. Saat kita kembali kepada Sang Pencipta dan Pemilik takdir, takdir Allah Ta'ala luas tanpa batas. Banyak cara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan takdir dan dalam membantu hamba yang berada di dalam takdir dan percaya di dalam takdir. Intinya, lautan takdir itu kita berada di dalamnya. Betapa kecilnya kita. Tetapi dengan kecilnya kita, betapa Allah memperhatikan kita. Kita dengan gajah lagi besar. Tapi Allah perhatikan kita yang kecil ini, anak cucu Nabi Adam. Maka dijadikan oleh Allah Ta'ala yang kecil-kecil ini sebagai khalifahnya di atas muka buminya. Allah lebihkan dengan akalnya, Allah muliakan dengan keyakinan dan imannya, Allah Ta'ala muliakan dengan bentuk tubuh badan ciptaannya. Kita yang kecil berada di lautan takdir yang besar. Kita yang kecil berada di lautan takdir yang besar ini, muslimin dan muslimah, ya. Coba kita perhati sama-sama. Kalau kita sebut manusia, lelaki dan perempuan. Kalau pada binatang kita sebut jantan dan betina. Hari ini ada yang mengamanahkan akikah ya, untuk diuruskan di Ma'had cucunya Puan Ajah Alimah Pawan ataupun Haji Alias, dan sekarang tengah dipotong kambingnya di Ma'had. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima akikah untuk cucu beliau dan juga Allah memberkahi kepada cucu beliau. Saya teringat tentang bahasa. Bahasa diguna untuk manusia, bahasa diguna untuk hewan beda. Kalau manusia lelaki perempuan, jika hewan jantan dan betina. Saya menyoal kepada muslimin muslimah dan tidak perlu dijawab dengan suara. Anak kambing itu punya bapak, punya emak ketidak? Punya. Ya ada ayah, ada ibu. Ayah ibunya kambing, ya kambing. Kemudian kambing punya emak, punya ayah. Anak namanya siapa? Ayahnya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Ada yang sayang dengan kambing, bentuknya bagus, cantik, dikasih nama. Tak payah saya sebutkan contoh nama ya. Karena layaknya itu tak payah ada nama, hanya kambing jantan, kambing betina, ya. Mak kambing dengan ayahnya kambing, itu aja. Kemudian kalau untuk membezakan ya dikasih nombor saja. Ya.
Karena sayangnya dikasih nama. Maknya namanya ini, ayahnya namanya ini, anaknya namanya ini. Kita manusia ada juga mak ayah. Mak ayah kita ada nama, kita sendiri juga ada nama. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita. Ada peribahasa Melayu, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia, semakin bertambah mulia manusia itu dengan amal kebaikannya. Kita untuk mempertahankan kemuliaan itu kadang-kadang lalai. Puan-puan, tidak melakukan apapun kebaikan asalkan tidak melakukan kejahatan. Saya ulang. Tidak melakukan apapun kebaikan asalkan jangan melakukan kejahatan. Itu payah. Payah. Muslimin dan muslimah. Ya. Kalau seandainya pengajian ini berhadapan-hadapan dengan saya secara langsung dalam kelas ataupun dalam masjid, saya contohkan. Bagaimana seseorang itu berjalan di atas tongkat. Umpama ini tongkat, jadi jembatan, kemudian puan-puan jalan. Pilih jalan atau pilih diam? Pasti pilih jalan, sebab kalau diam boleh jatuh. Ya. So, tongkatnya kecil. Ya. Perlu adanya sebuah keseimbangan. Dan contoh ini tujuan saya adalah untuk mempertahankan kemuliaan sebagai manusia. Tidak buat apapun kebaikan asalkan jangan buat kejahatan. Tapi itu payah. Lebih mudah mana? Lakukan kebaikan, otomatis terhindar dari kejahatan. Muslimin dan muslimah, yang nomor satu, tidak melakukan apapun kebaikan, tapi jangan melakukan kejahatan. Itu ternyata tidak mudah. Melainkan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selagi puan-puan belum tidur, contoh malam tadi, puan-puan di atas katil. Ya. Mata pejam tapi tidak tidur. Pikiran itu macam-macam. Yang keluar masuk, yang datang. Kadang-kadang itu mengumpat, tapi bukan dengan kata, mengumpat di hati. Yang dipikir itu orang lain, yang terlintas orang lain. Kemudian karena ilmunya datang dipotong dengan sholawat. Sholawatnya berhenti, ingat lagi yang lain lagi. Susah mau tidur. Bila sudah tidur, berhentilah kejahatannya, walaupun tidak melakukan kebaikan apa-apa secara lahiriahnya. Maka muslimin dan muslimah, ya, ngaji dengan tidur itu pilih mana. Ya. Muslimin muslimah harus pilih ngaji. Walaupun sebenarnya ketika kita tidak ngaji, asalkan kita jangan buat jahat saja, tetap mulia. Tapi itu sulit. Ya. Takkan selepas tidur lagi. Ya. Puan-puan, orang yang tidur itu tak wajib untuk sholat. Contoh, puan-puan tidur jam 11 siang, tengah hari, bangunnya jam 5 petang, wajib tak sholat zuhur? Tak sholat zuhur tak wajib, karena tertidur. Ya. Kemudian lebih panjang lagi, bukan pukul 5 bangunnya, 11 malam bangunnya. Ya. Maghribnya tak wajib, asarnya tidak wajib, sebab tertidur. Ya. Berhenti dia melakukan kejahatan, dia tidak melakukan kebaikan, tetap mulia. Dan itu ada kisah abadi dalam Al-Quran, tidur beratus tahun karena ditidurkan oleh Allah, namanya Ashabul
Kahfi. Yang kita, ini kembali kepada diri kita sendiri, ya, tidak seperti itu Allah menghendaki dalam qada dan qadarnya. Tidak seperti itu Allah menghendaki dalam takdirnya, maka kita merencana untuk mengisi hidup dengan amal kebaikan. Allah tolong kita dengan rencana itu dapat melakukan amal kebaikan. Seperti pagi hari ini kita sama-sama berada dalam majelis ilmu dan pengajian. Di dalam penggal yang sedang kita kaji, ada kata yang perlu dibagi garis bawah, yaitu bangun adalah pelayanan dan tidur adalah hubungan. Itu, ya. Apa maknanya? Semoga Allah Ta'ala memimpin dan membimbing, mengilhamkan, memberi taufik kepada saya untuk menjelaskan, dan juga kepada muslimin muslimah untuk memahamkan. Bangun adalah pelayanan. Sekarang kita dari bawah dulu. Suami melayani istri, murid melayani guru, pekerja melayani majikan. Bisa melakukan pelayanan ketika seseorang itu menggunakan lahiriahnya untuk membuat pelayanan. Ya. Dibahasakan bangun. Kita bisa, kita mampu, kita boleh dengan seluruh anggota kita untuk melakukan sesuatu, itu namanya pelayanan. Kepada siapa? Ini soalannya. Pada kulitnya adalah kepada sesama manusia. Tapi pada isinya adalah melayan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan jangan salah keyakinan Allah tidak perlu bantuan. Kita melayani Allah itu Allah tidak perlu bantuan, tetapi kita melayani Allah karena kita sebagai hamba-Nya. Ya. Kemudian tidur adalah hubungan muslimin dan muslimah. Orang itu tidak akan bisa tidur melainkan ditidurkan oleh Allah. Walaupun ada cara yang dicipta oleh manusia untuk menidurkan, seperti obat tidur. Tetapi obat tidur dengan betul-betul tidur itu beda setelah bangun tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala merehatkan hamba dari activity, dari pergerakan tubuh. Dengan adanya tidur, tidur itu bukan berarti terpisah dengan Allah. Walaupun terpisah dengan manusia, contoh puan-puan, ya. Orang tua dengan anak lah, ya. Anaknya itu nangis, ya. Kemudian ditidurkan, didekap di tempat tidurnya. Ibunya ini banyak urusan, mulai dari urusan dapur dan urusan-urusan lain. Sesekali ibunya tengok muka anaknya. Tengok muka anak itu bukan karena sayang saja, tapi tengok muka anak itu udah tidur ke belum. Kemudian mulai bergeser sedikit demi sedikit badannya. Karena anaknya sudah tidur, ditinggal. Allah tidak demikian. Kita tidur, Allah tidak pernah tinggal kita. Ini yang menjadikan hati kita betul-betul kagum dan betul-betul sangat-sangat khidmat kepada Allah. Kalau manusia dengan kita tidur, ditinggal. Kita dengan Allah, kita tidur, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Maka dikatakan bahwa tidur itu adalah hubungan. Kemudian kata berikutnya,
Apabila seorang hamba tidur dalam keadaan sholat, maka Allah membanggakan terhadap malaikatnya. Tidur dalam keadaan sholat. Untuk memahami, coba saya tukar katanya dulu, tukar bahasanya dulu, ya. Tidur dalam keadaan sholat, sholat dalam keadaan tidur. Nah, coba gunakan ini, ya, dengan akal dulu. Tidur dalam keadaan sholat, sholat dalam keadaan tidur. Jangan bingung, ya. Ketika kita bingung, ketahuilah bahwa di sebalik kebingungan itu akan ada jawaban. Tidur itu kemana, sholat itu kemana. Ya. Tidur itu siapa pemberinya, sholat itu siapa pemberinya. Setelah kita menemukan kesamaan, maka kebingungan akan menemukan jawaban. Saya ulang, setelah kita menemukan kesamaan, maka kebingungan akan menemukan jawaban. Apakah tidur dan sholat itu sama? Tidak. Tapi bisa terjadi sholat dalam keadaan tidur, bisa terjadi tidur dalam keadaan sholat. Untuk orang awam pasti mengelirukan, karena diawali belajar sholat itu ada syarat, rukun, dan wajib sholat. Sholat tidur ya jelas batal. Kemudian puan-puan hendak mempraktekkan, olok-olok dulu lah, olok-olok dulu, enggak apa-apa, ya. Puan-puan itu sengaja, kebiasaan, ini kebiasaan. Umpan mengantuk itu adalah baca Quran. Ini biasanya. Kalau tak baca Quran, tak ngantuk-ngantuk. Ketika baca Quran, ngantuk. Maka umpan mengantuk adalah baca Quran. Puan-puan sholat, ya, kalau sholat sunnah itu tidak wajib berdiri, boleh dengan duduk, walaupun mampu berdiri. Depan puan-puan ini ada Quran, Allahu Akbar, niatnya baca surah Al-Baqarah, baca. Pergerakan untuk memindahkan muka surat tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Dapat satu juzuk lebih sedikit, ngantuk, ya. Tapi diteruskan untuk baca, ya. Akhirnya puan-puan itu mengantuknya tak mampu untuk membawa kepalanya, juga tak mampu untuk bawa badannya, rebah, kemudian tertidur. Saya ulang, rebah, kemudian tertidur. Tertidur itu berarti bukan menyengaja tidur. Yang disengaja itu ada tetap baca Quran, tapi tertidur. Beda dengan menyengaja tidur sambil baca Quran. Kalau tertidur itu bangunnya terus ingat, loh, aku tadi sholat, kok tidur? Tapi kalau menyengaja tidur, bangun tidur, dia tidak akan teringat yang itu, ya. Dia teringat sekarang sudah pukul berapa, ya. Tapi kalau sholat dia tertidur, bangun dia akan ingat, loh, saya tadi sholat. Lebih kurangnya lagi seperti puan-puan sholat subuh berjamaah di masjid dulu, bukan sekarang, ya. Karena sekarang udah tak pergi masjid, ya. Puan-puan, kawannya itu sudah rukuk, sudah sujud, ya, dia masih berdiri saja. Kenapa? Tidur. Atau sebaliknya, kawannya itu sudah bangun, dia masih sujud saja. Kenapa? Tidur. Maka keadaan-keadaan yang seperti itu mungkin terjadi, dibaca dari sudut pandang hati.
Kalau memang hatinya tetap kepada Allah, dia rasakan sholatnya tujuannya kepada Allah, bahkan dia rasakan tidur ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Memang dari segi syariatnya itu batal sholat tidur, tapi dari segi hakikatnya orang itu ada kemuliaan tersendiri di hadapan Allah. Berarti dalam sadar dan tidak sadar dia bersama Allah. Dalam tidur maupun di luar tidurnya adalah bersama Allah. Maka Allah membanggakannya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kata yang berikutnya, karena ini kata-kata yang banyak mengandung hikmah, maka satu persatu dibagi garis bawah. Bangunan tubuh adalah sangkar, nyawa adalah burung. Ya. Kata ini tidak hanya saat ini pernah kita dengar, saat belajar Al-Hikam juga pernah saya menyampaikan tentang burung dan sangkar. Jasad ini adalah sangkar, hati itu adalah burungnya. Muslimin dan muslimah yang terbayang sangkar, semahal-mahalnya sangkar itu tetap mahal burung dalam sangkar. Kalau burung dalam sangkar itu sudah tidak ada di dalam sangkarnya, maka nilai sangkar tidak bernilai, melainkan bahan yang dibuatnya. Kalau besi, ya nilai besi. Kalau kayu, nilai kayu. Tapi kalau di dalamnya itu ada burung yang bagus berkicaunya, nilai sangkar itu ikut nilai burungnya. Berapa sekian juta? Itu bukan sangkar yang harga berjuta, tapi itu adalah burungnya. Muslimin dan muslimah, sangkar yang harganya mahal karena terbuat dari bahan yang mahal, isinya adalah ayam umpamanya, dengan nilai jual yang rendah. Maka walaupun sangkarnya terbuat dari emas sekalipun, tapi isinya adalah murah, maka nilainya jadi murah. Sangkar itu terbuat daripada kayu biasa, daripada buluh bambu. Tapi dalamnya itu adalah burung yang mahal, maka nilainya akan terangkat. Kembali kepada pokok pembahasan tentang pribadi manusia. Tubuh badan kita ini adalah sangkarnya, luarannya. Hati kita itu adalah sebagai burungnya. Insya Allah hatinya itu mulia, walaupun bajunya tidak harga mahal sekalipun, walaupun bajunya itu tidak secantik apapun, tidak berjenama, tetapi kemuliaan akan terbawa karena mulia pada hatinya. Berapa kali atau berapa banyak Allah menunjukkan kita waktu-waktu yang terdahulu, orang yang mulia bukan karena pada bajunya, tapi orang yang mulia karena mulia di hatinya. Karena sangkar ini akan rusak. Muslimin dan muslimah, sangkar ini akan rusak. Pada siapapun, badan kita itu akan rusak. Sekarang ini proses menuju kepada kerusakan. Ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijaga tubuh badannya, karena di dalamnya ada Al-Quran. Tapi bukan berarti badan itu yang akan berada di dalam surga nantinya. Contoh, dalam syair Arab, wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Penghafal Al-Quran, tubuh badannya ada Al-Quran, Allah Ta'ala kekalkan jasad dalam kuburnya. Bukan berarti jasad itu nanti yang di surga, ya, karena jasad itu akan diubah oleh Allah Ta'ala jadi mudah. Tetapi tidak rusak itu menunjukkan bahwa
Allah Ta'ala kuasa untuk melindungi dari apapun jua gangguan yang bisa merosakkan. Dari ulat dan binatang tanah, Allah Ta'ala kuasa untuk melindungi. Oleh itu, jasad ini menuju kepada kerusakan. Yang tidak rusak adalah pada hatinya. Saya teringat Haja Hafisah yang sekarang ini sedang dirawat di Hospital Avicenna, yang sedang menghadapi sakit dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah usia, bertambah umur, ya. Kepastian yang disebut sebagai kematian dan perjalanan menuju kepadanya itu akan dilalui oleh semua orang. Tapi di hatinya tidak sama di setiap orang. Hatinya tidak sama di setiap orang. Tidak sama karena yang dirasakan berbeda. Tidak sama karena tahap keyakinannya berbeda. Tidak sama karena tebal tipis iman seseorang itu adalah berbeda. Bagaimanapun juga keadaan yang kita tidak mengetahui secara pasti, doa kita untuk beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada beliau dan Allah Ta'ala berikan kesembuhan dan kesehatan kepada beliau. Saya teruskan pada penggal berikutnya. Barang siapa yang menyuruhmu untuk mengorbankan hartamu dan memberi orang-orang yang memerlukan, maka dia adalah teman. Barang siapa yang menyita harta orang fakir miskin lalu mendekatkan dirinya kepadanya hanya dengan landasan Islam, maka dia tidak akan puas dengan dirimu. Bilakah engkau akan beramal dan melakukan kebenaran? Apabila anggota badanku bergerak, maka ketahuilah bahwa hatiku telah terbakar. Ini menggunakan bahasa hati yang diterjemah dengan bahasa lisan. Maka bahasa hati itu tidak semuanya bisa diterjemah dengan bahasa lisan. Kalau diterjemah dengan bahasa lisan, sedangkan terbatas bahasa lisan, maka muncul kata-kata yang awalnya itu agak sulit untuk dipahamkan dengan akal. Ya, sulit untuk dipahamkan dengan akal. Maka Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, nasihat dan wasiat kerohanian itu yang kita persiapkan adalah rasa, kita persiapkan adalah rohaninya, ya. Akal pintunya, ya. Bukan akal itu sebagai menyimpulkan, tetapi akal sebagai pintu untuk masuk kepada dunia rasa. Ya. Nah, penggal yang sedang saya bacakan tadi adalah pertemuan kita dengan sesama. Kita itu mengklaim ataupun kita mengatakan ada orang baik, ada orang jahat. Itu kan bahasa lisan. Orang baik, orang jahat. Kalau kita renungkan dan kita gunakan bahasa hati, orang itu enggak ada yang jahat, enggak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Loh, kok bisa? Iya. Allah itu menciptakan, semua ciptaannya itu adalah baik. Ya. Terjadi ada keburukan, terjadi ada kejahatan. Itu untuk membedakan antara baik dan tidak baik. Saya ulang, terjadi keburukan itu untuk membedakan antara baik dan tidak baik. Sama-sama semoga Allah Ta'ala fahamkan. Saya ulang kali ketiga. Adanya keburukan atau terjadi keburukan itu untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Coba puan-puan, ya. Lembaran itu putih semua. Tidak ada hitam, tidak ada hijau, tidak ada biru. Enggak akan bisa dibedakan. Mau putih semua. Ya. Maka harus ada warna lain untuk membedakan ini putih, ini hitam, ini merah. Baik semua. Tidak kelihatan baiknya.
Untuk melihat baik harus ada buruk. Untuk melihat taat harus ada maksiat. Maka boleh jadi asalnya maksiat, akhirnya taat. Atau bisa terjadi yang sebaliknya. Nah, hubungan kita dengan sesama manusia, bahasa lisan ada orang baik, ada orang buruk. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita itu dinasihatkan kalau ada orang jumpa kita, kemudian menyuruh kita, halusnya mengingatkan kita untuk mengorbankan harta, ya, dan memberikan harta itu kepada orang yang memerlukan. Ini saya terus terlintas, dan lintasan ini kepada Allah Yarham. Seorang wali Allah Ta'ala itu terkenal minta-minta. Terkenal minta. Puan-puan datang kepada beliau, ya, bawa duit. Semua duit itu diminta. Itu pernah terjadi kepada ayah saya sendiri. Datang semua yang ada. Kononnya masih disisakan sedikit. Ya, masih disisakan sedikit untuk naik bus pulang. Tapi beliau tahu yang ada di poket sebelah sana itu sekali bawa sini. Jadi akhirnya tak ada duit sama sekali. Tapi atas izin Allah Ta'ala, karena wali Allah itu ya bermacam-macam mukasyafahnya, pulangnya itu nggak usah bayar. Sebab ada orang yang satu haluan, satu jalur sampai ke rumah. Jadi orang yang mau datang kepada beliau itu biasanya sudah siap-siap nggak bawa apa-apa. Ya. Tapi beliau tidak kurang cara. Ya. Walaupun nggak bawa apa, nggak bawa duit umpamanya. Ya yang gelang yang dipakai itu suruh copot. Sudah tak bawa gelang, sudah tak bawa cincin, sudah tak bawa rantai. Ya. Bawanya kendaraan. Ya kendaraannya itu suruh tinggal. Muslimin dan muslimah, itu orang jenis apa? Kalau orang tidak memahami kan itu orang jenis apa? Selalu minta-minta. Padahal itu orang hamba Allah itu minta bukan untuk dirinya. Mintanya beliau itu adalah untuk menjadi nasihat kepada orang yang diminta. Untuk membersihkan kotoran harta orang yang diminta. Untuk melembutkan hatinya orang yang datang bertemu dengan beliau dengan cara diminta. Kemudian terjadi yang sebaliknya. Orang datang itu bukan diminta, tapi malah dibagi. Ya. Puan-puan, umpama puan-puan yang datang, pilih diminta atau pilih dibagi. Secara nafsu, pilih dibagi. Jadi terserah kepada sang wali, pada hamba Allah itu tadi. Ada orang datang, ya, kelihatannya itu adalah orangnya sudah kaya, bawa mobil, bawa kereta. Tapi begitu datang, ya, barang yang diminta dari orang lain tadi itu disalurkan, dibagi kepada dia. Udah, ini adalah rezeki kamu, sudah kamu pulang sana. Orang jadi semakin bingung. Ya. Itu orang bukan miskin tapi dibagi. Saya pula yang miskin tak dibagi. Ternyata dipandang bukan dengan pandangan lahiriah kaya miskinnya, tapi dengan pandangan hatinya. Maka yang saya ceritakan ini tadi adalah untuk menguatkan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa kalau ada orang minta ke kita, semampunya kita kasih. Tuan-tuan, tempo waktu
terlepas kita untuk memberi. Dan itu pernah terjadi pada saya sendiri dan bukan sekali saja. Ya. Dalam bag duit itu, ya, umpama ini bag duit ya, ada orang minta-minta. Ketika kita berada di mobil, di kereta, kita itu buka bag duit itu. Yang puan-puan cari uang besar ke uang kecil. Uang kecil kan. Kita cari uang kecil itu. Ya. Ternyata orang yang minta di sebelah kita itu sudah tidak ada. Kita toleh entah kemana. Dengan jarak yang kita memilih uang besar dan uang kecil itu, orang yang ketuk cermin pintu kereta kita itu sudah tidak ada. Kadang-kadang pula kita sudah menyiapkan, tapi tak ada pula orang yang minta. Maka peluang tidak datang dua kali. Begitu ada peluang, walaupun kecil, walaupun sedikit, kita usahakan. Itu kalau orang memberi. Kalau orang meminta. Kalau orang menasihati. Ya. Rasakan bahwa orang yang menasihati kita itu itulah teman kita. Ya. Teman mengaji, teman di surga, teman berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah. Jadi dengan nasihat-nasihat kebaikan, berarti itulah cara Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Ya. Kedua, tentang menyita harta orang fakir. Apakah ada orang yang menyita? Masya Allah, jika kita salah, semoga Allah memaafkan. Dan semoga Allah Ta'ala tunjukkan. Orang yang tidak keluarkan zakatnya, itu berarti menyita harta fakir miskin. Menyita haknya orang yang berhak untuk menerima. Ya. Sebisa-bisanya, seboleh-bolehnya hak mereka kita sampaikan. Maka pernah saya ceritakan, ada orang datang, itu alasannya atau lesannya itu mengatakan, saya datang mengambil hak saya. Karena kita itu ya bahasa bergurunya cerdas, jadi terus sambung. Ya. Ada orang datang, saya datang silaturahim, yang selanjutnya saya datang ini untuk ambil hak saya, ambil hak anak-anak saya. Tanpa diceritakan saya sambung, saya paham, alhamdulillah. Maka yes, dia mengatakan haknya, berarti dia mengatakan dan melabelkan dirinya adalah sebagai fakir dan miskin, cuma tidak dikatakan, maka ada hak bagimu, kita pun bagi. Satu ketika kalau umpama datang ke rumah puan-puan juga sama seperti yang datang di rumah saya. Ketuk pintu, kemudian dipersilahkan untuk duduk, kemudian kata-katanya ringkas, silaturahmi, dan mengambil hak. Puan-puan jangan heran. Puan-puan jangan heran. Apa hak kamu? Kamu sudah melakukan kewajiban apa dengan saya sehingga kamu menuntut hak kamu? Kamu bukan pekerja saya. Ya. Kamu bukan pembantu rumah saya, kamu minta haknya. Jangan terlalu cepet kita cara berpikir, tapi Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dengan datangnya orang yang datang kepada kita. Oleh itu, muslimin dan muslimah, orang yang menahan haknya, menahan zakatnya atau tidak keluarkan zakatnya, ataupun tidak memperbanyakkan sedekahnya, berarti dia menahan haknya orang fakir dan orang miskin. Kemudian, letak kebenaran. Ya, letak kebenaran. Bilakah engkau akan beramal dan melakukan kebenaran? Kadang-kadang muslimin muslimah kita itu melakukan kebenaran tapi tidak benar. Saya ulang. Kadang kita itu melakukan kebenaran tapi tidak benar. Saya mengatakan seperti ini untuk diri saya sendiri. Kita merasa bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan kebenaran, tapi sebenarnya tidak melakukan kebenaran. Kenapa? Karena tidak ada tujuan yang benar. Tujuan yang benar dari segala kebenaran itu adalah Allah. Maka kalau kita belum membawa tujuan kebenaran itu adalah kepada Allah, belum benar. Harus selalu latihan.
Melakukan sesuatu ingin pujian, latih bagaimana supaya tidak karena pujian. Ya. Melakukan sesuatu ya, ingin untuk mendapatkan balasan, latih bagaimana supaya cukuplah Allah yang memberikan balasan. Jadi kita latih. Ya. Insya Allah kita lakukan kebenaran dan kita berada di dalam kebenaran sebab kita tujuannya adalah kepada Allah Tuhan yang Maha Benar. Tandanya bagaimana? Di penghujung, apabila anggota badanku bergerak, ketahuilah hatiku telah terbakar. Muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ya. Anggota ini dipandu oleh yang namanya hati. Hatinya gerak, anggotanya akan gerak. Coba sekarang, muslimin muslimah sekalian, ya. Siapa yang menyuruh duduk? Siapa suruh bangun? Siapa suruh buka kamera ketika ngaji? Siapa suruh tutup kamera ketika mengaji? Ya. Jawabannya akan sama. Itu adalah hati yang menyuruhnya. Maka ilmu ini jangan berhenti pada akal untuk dipahami, tetapi teruskan di hati untuk diyakini. Karena hati itu hubungannya adalah dengan Allah. Setelah kita menemukan jawaban siapa suruh kamu ngaji, hatiku. Siapa suruh kamu duduk, hatiku. Sekarang siapa suruh hatimu? Ya Allah yang menggerakkan hatiku. Ya. Ini hatiku bukan halaqah tilawah Al-Quran. Ya. Hatiku ya hati ini. Maka kita akan menemukan yang suruh itu adalah hati. Maka hati ini gerak, anggota badan juga akan bergerak. Dan itu dibahasakan, badanku gerak, ketahuilah hatiku telah terbakar. Telah terbakar itu jangan dibayangkan bakar api. Ya. Semangat hati berkobar, maka semangat tubuh badan untuk melaksanakan. Kiranya ini terlebih dulu untuk pagi ini, muslimin dan muslimah. InsyaAllah yang akan datang, semoga semuanya panjang umur, berkesempatan dan berkelapangan untuk meneruskan dan menyambung pengajian Fathur Rabbani, Wafaidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada pertemuan minggu depan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masun. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurangnya minta maaf. Ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.